kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Dari awal kembali. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan. Mari kita bangkit berdiri. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Refnya sekali lagi. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Silakan duduk kembali. Firman di kebaktian Persekutuan Tubuh Kristus Kartika Graha tentang sangkakala. Sangkakala yang sanggup mengembalikan apa-apa yang hilang dalam kehidupan kita. Bahkan di ibadah pengembalaan kamuda remaja, kuasa firman sanggup membangkitkan apa yang sudah mati. Mari kita sambung pujian kita di dalam nyanyian rohani nomor 391, Gerakan Roh Allah. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Siku kasih kudusmu yang kau bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah akan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Ayat yang kedua. Holy fire, come and open up our prayer. Holy fire, make this temple out of prayer. Come touch my lips, my heart and my mind. Turn to me with your own desire. Give us your holy patience to touch the nation with your love. Mari kita panggil berdiri. Revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west.
There is revival in the land. Revival. Revival, revival, revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. Gerakan Allah. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah akan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Silakan duduk kembali. Mari kita sambung satu pujian dari nyanyian rohani nomor 342. Nyanyian rohani nomor 342. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Dalam ujian ini dikatakan kasih Tuhan mengubah dunia. Kasih Tuhan mengubah dunia mulai dari diri kita masing-masing, yaitu mulai kita mendengarkan suara sangkakala yang keras, dan kita mohon Roh Kudus mengurapi hati kita sehingga kasih Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Dan pada saat itulah sungguh-sungguh kasih Tuhan dinyatakan mengubah dunia. Mari kita pujikan nyanyian ini kembali. Dan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, waktu di tempat kami persilakan di depan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Dari awal kembali. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku.
Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kur sekolah minggu dipersilakan maju ke depan untuk menaikkan pujiannya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Hati saya senang, hati saya senang, hati saya senang, Yesus dalam hati saya senang, senang selamanya. Yesus dalam hati saya senang, hati saya senang, hati saya senang, Yesus dalam hati saya senang, senang selamanya. Yesus dalam hati saya senang, hati saya senang, hati saya senang, Yesus dalam hati saya senang, senang selamanya. Yesus dalam hati saya senang, hati saya senang, hati saya senang, Yesus dalam hati saya senang, senang selamanya. Puji Tuhan.
Nyanyian kurs sekolah minggu tadi sangat sederhana. Jika Yesus ada dalam hati kita akan senang. Jadi kalau sekarang hati kita merasa tidak senang, berarti Yesus tidak ada di dalam hati. Mari kita mohon supaya Tuhan bertahta di hati kita, supaya Ia memberikan kesukaan surga di dalam hati kita, dan kita bisa memancarkan hati yang senang, kesukaan surga kepada sesama. Mari kita lanjut pujian kita dari nyanyian suplemen nomor 70. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Dari awal kembali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saudara, pujian ini mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Dan Raja Daud bersaksi, jika Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi saya masih melihat saudara-saudara di sini menyanyikan sepertinya kayak lemes gitu ya. Seperti pujian kurs sekolah minggu tadi, rasanya kok belum ada Yesus di hati kita. Mari kita pujikan Tuhan adalah gembalaku dengan bangkit berdiri. Kita pujikan dengan sukacita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Kurnya sekali. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Silakan duduk kembali. Mari kita pujikan pujian dari nyanyian rohani nomor 306. Nyanyian rohani nomor 306, bersama keluargaku.
Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Pujian ini merupakan kerinduan Bapak Gembala, yaitu di dalam keluarga Bapak Gembala sendiri secara pribadi, beliau rindu bersama-sama keluarga bisa melayani Tuhan. Dan ini sekaligus juga menjadi kerinduan saya, supaya kami sekeluarga juga bisa dibawa dalam pengembalaan yang benar, dalam pengajaran yang benar, dan kami bisa melayani Tuhan bersama-sama. Saudara, mengapa lagu ini saya pujikan di dalamnya dalam ibadah kaum muda pada saat kita tidak bersama-sama dengan keluarga kita? Memang ini bukan ibadah umum di mana orang tua kita bisa ikut beribadah, tapi paling tidak kita bisa ingat akan saudara kita, kakak kita, adik kita, mungkin adalah saudara sepupu kita yang masih belum mengenal Tuhan, ataupun sudah mengenal Tuhan tapi masih belum di dalam pengajaran yang benar. Sudah mengenal firman pengajaran tapi masih belum tergembala dengan baik dan benar. Biarlah menjadi pergumulan kita bersama supaya kita bisa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang paling kecil dan paling utama, yaitu di dalam nikah rumah tangga kita. Mari kita pujikan pujian ini kembali dengan kerinduan bersama keluargaku, kurnya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkaulah segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Vokal grup mempersiapkan pujiannya untuk Tuhan. Dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
agar ku selalu mengerti hatimu, agar ku disucikan selalu. Perjalanan hidup dalam dunia ini penuh pergumulan, ujian, tantangan, namun ku mau taat kepadamu Tuhan, begitu kehendakmu Tuhan. Lembutkan hatiku, itu kerinduanku, jadi sama seperti hatimu. Ajar ku selalu mengerti hatimu, agar ku disucikan selalu. Pikulah bebanku, itulah firman-Mu. Bebanku tak berat, tak akan kau pernah. Rajalah padaku, aku lemah lembut, kau dapatkan jiwa yang tenang. Lembutkan hatiku, itu kerinduanku, jadi sama seperti hatimu. Ajarku selalu mengerti hatimu, agar ku disucikan selalu. Bagai pohon ara yang ingin berbuah, lembutkanlah dagu dalam tabiatku, agar ku berkenan kepadamu Tuhan. Lembutkanlah hatiku Tuhan, lembutkan hatiku, itu kerinduanku, jadi sama seperti hatimu. Ajarku selalu mengerti hatimu, agar ku disucikan selalu. Lembutkan hatiku, itu kerinduanku, jadi sama seperti hatimu. Ajarku selalu mengerti hatimu, agar ku disucikan selalu.
Puji Tuhan. Vokal grup dalam pujiannya memohon supaya Tuhan melembutkan hati kami, dan biarlah kita semua yang ikut mendengarkan juga memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melembutkan hati kita, bisa menerima firman pengajaran yang sekeras apapun, setajam apapun untuk mengoreksi kehidupan kita, sehingga Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, kasih Allah dicurahkan dalam kehidupan kita, dan Yesus ada di dalam hati kita, maka hati kita akan senang. Mari kita nyanyikan pujian kita yang terakhir, Mujizat Masih Ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kurnya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kurnya. Kami serahkan pelayanan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau sungguh, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Sekali lagi kita mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya apapun keadaan kami pada sore malam ini, Tuhan,
Kami percaya mujizat masih ada Tuhan. Di mana Engkau masih memberitakan firman-Mu, terutama firman pengajaran-Mu. Mujizat masih ada dalam hidup kami. Pertolongan-Mu masih nyata dalam hidup kami Tuhan. Terlebih mujizat keubahan hidup untuk menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Engkau. Tuhan, kami datang dengan banyak air mata, banyak persoalan, banyak dosa-dosa dan lain-lain Tuhan. Banyak cacat celah. Itu sebabnya kami membutuhkan firman yang bisa membawa mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua pada sore malam hari ini Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang ada di jalan WR Supratman 4 Surabaya, yang ada di jalan Suprapto 2 ABC Medan, baik yang ada di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada. Semua Tuhan urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan. Menjamah kami semua, baik di sini, baik di Medan, baik di Surabaya, di mana-mana, di dalam negeri, luar negeri, semua. Engkau menjamah dengan kuasa yang sama Tuhan. Engkau mengubahkan kami, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, nikah rumah tangga kami Tuhan. Masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami Tuhan. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami Tuhan. Kami yakin Engkau memberi kebahagiaan bagi kami. Engkau memberikan jaminan kepastian untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama Tuhan, kerinduan kami, satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Jika kaum muda baru pertama kali bersama kami malam ini di sini maupun di tempat lain, ya, di siaran langsung, radio, video, internet, kami menyampaikan selamat datang, selamat bersekutu. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-7. Ini firman di setiap kebaktian kaum muda. Lukas pasal 7, kita maju satu langkah malam ini. Ayat 18 sampai ayat yang ke-35. Lukas 7 ayat 18. Kita sudah menyelesaikan Lukas 7 ayat 11 sampai 17 itu tentang Yesus membangkitkan anak muda Ninain. Saja. Sekarang kita beralih Lukas 7 ayat 18 sampai 35. Judulnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ya. Ini masih dalam tabernakel terkena pada kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan. Lahir baru, baptisan air. Atau lahir baru, kelahiran baru. Saja, baptisan air atau kelahiran baru. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ini ada satu perpisahan. Saja, jadi baptisan air adalah perpisahan antara hidup lama dengan hidup baru. Itu baptisan air. Seperti Yohanes harus berpisah dengan Yesus.
Saja Yohanes nanti dipenggal kepalanya, Yesus melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Saja, jadi baptisan air adalah suatu perpisahan antara hidup lama dan hidup baru. Itu masuk baptisan bukan cuma ikut-ikut masuk baptisan keluar tetap saja, tidak. Tapi baptisan air itu suatu perpisahan antara hidup lama dengan hidup baru. Apa itu hidup lama? Apa itu hidup baru? Hidup lama dulu. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi ini hidup lama. Saja, ini sebagai contoh pada zaman Nuh. Hidup lama. Ini saja. Hidup lama ya adalah memiliki hati nurani yang cenderung jahat. Itu hidup lama. Adalah memiliki hati nurani yang cenderung jahat, tidak taat. Cenderung jahat, tidak taat, tidak dengar-dengaran. Yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang memilukan hati Tuhan. Menghasilkan perbuatan yang memilukan hati Tuhan. Memalukan Tuhan. Yaitu perbuatan dosa sampai dengan puncaknya dosa. Puncak dosa itu yaitu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Dan dosa kawin mengawinkan. Ini di zaman Nuh. Dosa kawin mengawinkan, mohon maaf. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Hati-hati lewat tontonan, lewat pikiran, lewat perbuatan. Saja. Itu saja. Juga penyimpangan seks. Homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri. Nikah yang salah, kawin cerai, kawin campur, kawin cerai. Sampai kawin mengawinkan, seks bebas. Nah ini manusia lama. Hidup lama. Saja manusia lama atau hidup lama. Manusia lama memiliki hati nurani yang cenderung jahat. Tidak taat. Sehingga menghasilkan perbuatan yang memilukan hati Tuhan. Memalukan Tuhan, itulah perbuatan dosa. Sampai puncaknya dosa tadi. Kawin mengawinkan. Sehingga dibinasakan oleh Tuhan. Dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan. Sudah terjadi pada zaman Nuh. Tidak main-main. Zaman Nuh itu satu dunia hanya 8 yang selamat. Ya, jangan pernah berkata, wah masa begitu, masa satu gereja sampai binasa semua. Oh, bukan cuma satu gereja, satu dunia binasa, cuma 8 yang selamat. Ya, Tuhan tidak pernah main-main. Kalau ternyata hidup lama yang dipertahankan, binasa. Nah, sebab itu harus masuk baptisan air. Seperti Nuh masuk bahtera Nuh, kita masuk baptisan air. Untuk mendapat hidup baru. Kuburkan hidup lama, kita mendapat hidup baru. Jadi baptisan air menguburkan hidup lama dan kita mendapatkan hidup baru. Apa hidup baru? Hidup baru yaitu di dalam 1 Petrus 3, 20, 21. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 3, 20 sampai 21 saja, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Itu waktu Nuh tidak taat kepada Allah saja. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan air menghasilkan hidup baru. Hidup baru adalah memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik. Yaitu percaya dan taat dengar-dengar. Percaya dan taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga mengalami kuasa keselamatan oleh Tuhan. Atau boleh ditambah
percaya dan taat kepada Tuhan sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan kebenaran, dan mengalami kuasa keselamatan dari Tuhan. Selamat. Hanya 8 waktu itu. Selamat. Jadi perbuatan-perbuatan benar. Tadi hidup lama, perbuatan-perbuatan dosa. Puncaknya dosa, memilukan hati Tuhan. Sekarang perbuatan benar itu berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sehingga kita mengalami kuasa keselamatan dari Tuhan. Tidak dihukum dengan air bah. Ini perpisahan. Seperti Yohanes Pembaptis harus berpisah dengan Yesus. Hidup lama harus berpisah dengan hidup baru. Lewat baptisan air. Jadi baptisan air pemisahan antara hidup lama dengan hidup yang baru. Ayo sungguh-sungguh. Sekarang kita kembali ke ayat 18 tadi, Lukas 7 ayat 18. Ini perpisahan. Hidup lama dengan hidup yang baru. Ya. Lukas pasal 7 kita baca ayat yang ke-18. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu, malam ini kita belajar 18 sampai 23 ya, 18 sampai 23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai pada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat, yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, ini sama dengan Matius 11. Kalau di Injil Matius 11 disebutkan posisi Yohanes Pembaptis di penjara. Matius 11 ayat 2 itu ya. Di penjara. Sedang di penjara. Matius 11 ayat 2 ya. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Nah, ini saja. Jadi di sini Yohanes Pembaptis sedang di penjara. Sedang di penjara. Karena apa? Saja, karena menegur Raja Herodes. Raja dia tegur, dia tidak peduli. Menegur Raja Herodes saja, yang berzina. Berzina, yaitu mengambil Herodias, istri Filipus, saudaranya. Istri orang lain diambil, dia kawin. Nah, ini Herodes, karena dia raja, punya wewenang. Dia ambil istri orang lain, dia kawin dengan istri orang lain, istri Filipus. Yohanes menegur, berzina tidak halal. Ya, tidak halal engkau mengambil. Haram, tidak boleh. Ditegur. Nah, setelah Yohanes menegur, Raja Herodes dimasukkan penjara. Dimasukkan ke penjara. Ya. Jadi pelayanan dalam pemberitaan firman pengajaran, menegur itu firman pengajaran. Jadi pelayanan dalam pemberitaan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2 atau kabar mempelai ini ya, adalah pelayanan yang berat. Ya, adalah pelayanan yang berat. Sebab menghadapi 2 hal. Nah, jadi begitu Yohanes menegur Raja Herodes, sudah kita pelajari ya di Lukas 6, menegur Raja Herodes, wah langsung dia dimasukkan penjara. Nah, menegur itu firman pengajaran. Ada penginjilan, membuat kita selamat, tapi ada pengajaran juga. Saudara, pengajaran yang menyucikan kita. Nah itu. Jadi pelayanan dalam pemberitaan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2 atau kabar mempelai. Ini pemberitaan pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga. Itu saudaraku adalah pelayanan yang berat. Pelayanan pemberitaan. Baik yang khotbah, baik yang nyanyi, main musik, ini namanya pelayanan pemberitaan. Pelayanan pemberitaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Kabar mempelai, pelayanan pemberitaan pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga. Adalah pelayanan yang berat.
pelayanan yang berat. Sebab menghadapi Herodes ya, dengan dua kekuatan. Menghadapi halangan yaitu Herodes dengan dua kekuatan. Ini yang menghalangi. Yaitu dosa-dosa, kekuatan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Yaitu dosa makan minum tadi, kawin mengawinkan. Ya ini yang dihantam. Jadi saya yang berkhotbah, saudara yang main musik, yang nyanyi, yang duduk mendengar, semua dihantam oleh Herodes dengan dosa-dosa. Supaya hidup kita ditawan, dipenjara, ditawan oleh dosa. Nah, dihantam ini. Memang. Yang melayani kaum muda, melayani musik, melayani firman, dihantam terus oleh dosa-dosa, dosa dusta, dosa apa, sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin, dihantam terus. Ya, dihantam terus. Yang kedua, kekuatan kedua, pencobaan-pencobaan di segala bidang. Penjara itu pencobaan-pencobaan. Ya, pencobaan-pencobaan di segala bidang, masalah-masalah di segala bidang. Atau penderitaan daging. Menderita di penjara, menderita. Mau menolong. Herodes ini salah. Perlu ditolong. Kalau tidak dia binasa nanti seperti zaman Nuh. Dia sudah masuk kawin cerai. Nah, dia bisa binasa. Jadi ditolong sebenarnya. Tidak halal raja. Tidak halal. Ayo kembalikan istri orang. Tidak halal. Supaya selamat. Malah di penjara. Nah ini penderitaan. Penderitaan daging. Ini pencobaan-pencobaan. Masalah-masalah di segala bidang atau penderitaan daging. Ya, penderitaan daging. Ini yang kita hadapi. Kaum muda tidak ringan. Kita tidak ringan pelayanan pemberitaan firman yang keras itu. Kalau firman yang mari kita ini masih ringan. Tapi kalau yang firman yang menegur, yang keras, berat ini. Berat. Nah, nanti banyak yang murtad. 1 Timotius 4 ayat 1, banyak yang tidak tahan. Baik menghadapi dosa, tidak tahan. Baik menghadapi pencobaan, tidak tahan. Tidak tahan, murtad. Seperti Om dulu, mau lari dari gereja ini, tidak tahan. Mau lari dari gereja. Nah ini banyak yang tidak tahan, murtad. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian di akhir zaman, ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dua. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi banyak saja yang murtad nantinya. Saja. Banyak yang murtad karena tidak tahan. Banyak yang ragu, banyak yang bimbang sampai murtad. Banyak yang ragu dari pemberita-pemberita kabar mempelai firman pengajaran ini tuh. Termasuk kurnya, termasuk musiknya, pelayan apa saja. Banyak yang ragu nanti karena menghadapi dosa. Karena menghadapi pencobaan. Banyak yang ragu sampai murtad. Banyak yang ragu sampai murtad karena tidak tahan menderita. Tidak tahan menderita. Dalam pemberitaan, dalam pelayanan pemberitaan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua kabar mempelai. Banyak yang ragu dan sampai murtad dalam pelayanan ini saja karena tidak tahan menderita. Tidak tahan menderita secara daging ini, tidak tahan. Dalam pelayanan pemberitaan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua atau kabar mempelai sehingga beralih pada ajaran lain. Sehingga beralih pada ajaran lain, ajaran palsu yang enak bagi daging itu yang dicari. Enggak usah firman kaum muda ini enak pesta-pesta. Ya, nyanyi-nyanyi, kesaksian, pesta-pesta. Wah senang. Nah itu yang dicari. Kalau yang firman yang menusuk dosa. Wah saya datang ke gereja cuma dimarahi. Dosa-dosa terus. Tidak boleh ini, tidak boleh. Wah tidak tahan. Tidak tahan. Murtad. Mencari sampai jaga beralih pada ajaran lain. Ajaran palsu. Hati-hati ya. Orang yang beralih. Ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang beralih dari ajaran yang benar, firman pengajaran benar kepada ajaran palsu, maka hati nuraninya dicap oleh setan antikris. Hati nuraninya dicap oleh setan antikris sehingga sulit untuk kembali kepada firman pengajaran yang benar. Sulit untuk kembali.
kepada firman pengajaran. Karena dia mau enakkan daging. Dia cari yang enak, dapat ini. Wah, tidak ditegur enak. Ya, boleh ini, boleh itu, dapat ini, dapat itu yang daging. Sehingga beralih pada ajaran yang salah. Nah, hati-hati. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang beralih dari firman pengajaran benar kepada ajaran yang lain, maka hati nuraninya dicap, diselar dengan besi panas, itu dicap oleh setan saja atau antikris, sehingga sulit untuk kembali kepada pengajaran benar, sehingga menjadi sama dengan setan yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah, ini hati-hati. Banyak yang ragu memberitakan pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga. Banyak yang ragu memberitakan firman pengajaran yang lebih tajam. Oh, di musuh saya. Oh, tidak dapat apa-apa saya, kabar lebih baik di situ. Oh, dapat ini, dapat itu. Wah, banyak yang tidak kuat. Baik kami hamba Tuhan. Baik pemain musik, sangkur, semua. Banyak yang tidak kuat. Ragu, bimbang. Sampai murtad. Tinggalkan pengajaran. Banyak terjadi. Ayo teguh kita. Ya, Tuhan tolong. Rasul Yohanes pun mengalami. Rasul Yohanes pun tadi bertanya. Begitu dia di penjara, tanyakan ya. Kalau bahasa saya tanya, no. Itu Yesus benar enggak itu? Ya, benar Yesus enggak itu? Itu benar Mesias atau bukan? Benar enggak? Nah, padahal dia sebelum di penjara, mengenal Yesus betul. Nah, ini terjadi. Yohanes Pembaptis nanti kalau kita baca orang paling besar di dunia yang pernah ada, itu bisa ragu apalagi Wijaya kita. Hati-hati. Ayo kita baca. Yohanes 1 ayat 29, 36 disambung dengan Lukas 7 ayat 19. Ya, Yohanes 1 29 sampai 36 dan 36 saja disambung dengan Lukas 7 19 tadi, ya. Nah, ini saya simpulkan tadi. Dia mengenal Yesus tapi ragu. Ragu akhirnya dalam penjara ragu. Dalam penderitaan ragu. Mungkin dikucilkan orang tidak mau. Tidak mau. Ragu. Ayo baca dulu Yohanes 1. Ini sebelum di penjara. Ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wow. Tahu pribadi Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa. Ayat 36. Ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ini Yohanes Pembaptis ya, ayat 35 itu Yohanes, baca 35 aja. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Betul-betul mengenal pribadi. Tapi waktu di penjara ragu. Lukas pasal yang ke-7 tadi, ayat yang ke-19. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Ya, 18-19. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia mendapat kabar dari murid-murid karena dia di penjara. Ya, di penjara. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya pada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu, haruskah kami menantikan orang lain? Betul, Tuhan ini anak Allah, Mesias, atau yang lain? Ragu. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini mengenal pribadi Yesus sebagai anak Allah, penebus, mempelai pria surga. Yohanes Pembaptis mengenal pribadi Yesus sebagai anak Allah, sama dengan sebagai penebus. Dia menghapus dosa, tapi dia juga lihat anak domba Allah, titik. Tidak ada menghapus dosa, mempelai. Ya, sebagai mempelai, penebus, mempelai pria surga, raja, kepala. Tetapi di dalam penjara, atau menghadapi pencobaan-pencobaan, maka Yohanes Pembaptis ragu, bimbang terhadap pribadi Yesus. Ragu atau bimbang terhadap pribadi Yesus. Ini saja Yohanes Pembaptis ragu. Dia orang hebat, tapi begitu menghadapi penjara, sebelum di penjara, Yesus anak domba Allah menghapus dosa dunia, penebus. Dia penebus, juru selamat. Yesus anak domba Allah, Yesus yang sudah bangkit dipermuliakan. Yesus sebagai mempelai pria surga. Dia tahu, mengenal pribadi Yesus dengan jelas, tetapi
waktu menghadapi penderitaan, ragu dia, bimbang. Baru dikucilkan, baru dikata-katain, kamu itu kebenaran sendiri, kamu itu, ragu sudah, bimbang. Sudah saja. Nah ini Yohanes. Tapi untunglah saat dia ragu, bimbang, kalau ini yang bahaya, saat ragu, bimbang lalu tanya orang lain yang tidak jelas juga, wah saudara diterkam serigala. Saat ragu lalu tanya orang lain, yang apalagi orang lain yang memang pahit hati dan begini, iya itu habis. Jangan. Untunglah Yohanes Pembaptis saat ragu, bimbang terhadap pribadi Yesus, terhadap pengajaran yang benar ini, dia bertanya kepada Yesus langsung. Dia utus murid-muridnya kepada Yesus. Ayat 19 sampai 23. Mari. Ayat 19 sampai 23. Lukas 7, 19, 23. Ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Tadi ayat 18 ragu. 19, engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan seorang yang lain? Menyuruh kepada Yesus untuk bertanya. 20, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Kami menantikan seorang yang lain. Terus 21, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit. Ini aktivitasnya Tuhan dan penderitaan, dan dari roh jahat ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Terus, dan Yesus menjawab mereka, pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 23, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Ini Tuhan sampaikan. Jadi dalam keraguan, Yohanes Pembaptis mengutus murid-murid untuk bertanya kepada Yesus, bukan pada orang lain. Ya, dalam keraguan karena pencobaan, karena gosip, karena dosa, karena ini, ragu bagaimana saya bisa enggak. Ya, tanya sama Yesus. Jangan tanya sama orang lain. Kalau sama orang lain, sudah. Seperti saudara memasukkan kepala ke sarang singa, ke gua singa. Tinggal singanya habis. Ya, pulang tanpa kepala lagi sudah. Ya, tanpa kepala, tanpa arah sudah. Tanpa kepala kan tanpa arah sudah. Kemana-mana jalan sudah, tidak tahu arah. Itu bahaya. Tanya sama Yesus. Tanya sama Yesus. Yesus menjawab dengan menunjukkan aktivitasnya. Yesus menjawab dengan menunjukkan aktivitasnya, yaitu memberitakan firman dan kuasanya, aktivitasnya dan kuasanya, saudara, untuk menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Nah ini Tuhan jawab. Tuhan jawab. Firman itu ada firman yang menjawab segala masalah kita. Firman jawaban. Ini Yesus menjawab. Dia tunjukkan aktivitasnya dan kuasanya dalam memberitakan firman, dalam menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Dia pergi katakan pada Yohanes semuanya. Yohanes ingat Yesaya 35 ayat 3 sampai 6. Yohanes ingat kitab Nabi Yesaya. Sudah ada nubuatnya karena Yohanes ini nabi terakhir. Nabi terakhir. Jadi perjanjian lama itu kitab nabi-nabi. Terakhir Yohanes Pembaptis, nabi terakhir. Jadi dia ingat, iya ya, Nabi Yesaya dulu pernah bernubuat. Ini orangnya betul ini. Yesaya 35 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 35 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkan hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa,
dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah, ini saku. Jawaban Yesus, firman pengajaran yang benar, atau kesaksian yang benar, kesaksian murid-murid yang benar, sama-sama penting. Kita mendengar pengajaran dan kesaksian yang benar. Nah, makanya tadi dibuka ruang kesaksian, pergunakan. Kalau saudara punya kesaksian yang benar, gunakan. Nah, ada orang-orang yang ragu, begitu dengar kesaksian, nah, kalau enggak bersaksi, hutang darah. Orang yang ragu mestinya dengar kesaksian kita, iya, aku percaya. Tapi karena saudara, ya malulah, ya inilah, ya malas lah. Nah, enggak bersaksi. Orang yang lemah itu, yang sudah tawar hati menghadapi pencobaan, lalu enggak ke gereja lagi. Nah, lalu enggak ibadah lagi. Saudara yang hutang darah. Nah, malam ini mungkin timing yang tepat kalau saudara bersaksi, dia yang ragu, yang sudah aku terakhir ini datang ibadah sudah malas, percuma, Yesus tidak bisa apa-apa, tidak bisa, aku sudah terlalu capek, sudah terlalu menderita. Nah, saudara tidak mau saksi, dia betul-betul tinggalkan Tuhan, nanggung hutang darah. Tapi kalau saudara bersaksi, dia ditolong seperti Yohanes tertolong, kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi pemberitaan firman maupun kesaksian penting. Asal benar, sama-sama benar. Ya, jadi jawaban Yesus yang benar, pengajaran yang benar, atau kesaksian murid-murid yang benar mengingatkan Yohanes Pembaptis ini akan nubuat dari kitab Nabi Yesaya. Nubuat dari Nabi Yesaya yang sudah digenapkan, sudah genap. Ini toh yang dikatakan Nabi Yesaya berapa waktu yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu. Ini sudah digenapkan, diwujudkan dalam pribadi Yesus. Ya, dalam aktivitas dan kuasa Yesus sendiri. Sudah digenapkan dalam aktivitas dan kuasa Yesus sendiri. Nah, dulu Yesaya menubuatkan, nanti dengar ya, nanti akan terjadi. Ya, misalnya ini berapa ribu tahun yang lalu Yesaya ini yang khotbah. Nanti ya akan terjadi. Orang mati akan bangkit benar. Ini akan terjadi. Nah, setelah sekarang digenapkan oleh Yesus. Mengerti ya? Aktivitas Yesus. Yohanes baca kitab Nabi Yesaya. Ini sudah dinubuatkan. Sudah genap sekarang. Sudah digenapkan. Nubuat Nabi Yesaya sudah digenapkan, diwujudkan dalam aktivitas dan kuasa Yesus sendiri. Sehingga Yohanes Pembaptis menjadi percaya dan taat. Tidak ragu-ragu. Percaya dan taat kepada pribadi Yesus. Sehingga dia rela dipancung kepalanya. Dia rela dipancung kepalanya. Kalau dia tidak percaya. Begitu mau dipancung Herodes. Sabar Pak Herodes. Tidak apa-apa, kawin berapa boleh Pak. Aku sudah tidak percaya Yesus semua. Tidak apa-apa Pak, sudah asal aku selamat. Sudah. Asal aku tidak dipancung. Habis. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan tidak menolak aku. Kalau kecewa menolak, binasa selamat. Seandainya tidak ada kesaksian, tidak ada pemberitaan firman dari Yesus, pemberitaan pengajaran yang benar, Yohanes pasti tidak kuat. Begitu mau diambil, mana yang menghina aku itu? Ayo sini, pancung. Pak, enggak Pak, batal Pak, enggak apa-apa, halal Pak, boleh Pak. Nah, banyak sekarang. Pengajaran yang bilang enggak boleh sekarang karena menderita, boleh tuh. Ini begini loh ya, ceritanya ini boleh begini. Nah inilah sekarang ini gampang-gampang semua orang dalam pengajaran. Yang enggak boleh jadi boleh, kawin cerai enggak boleh jadi boleh. Ya, pensiun enggak boleh jadi pensiun. So, ya, dengan alasan apa saja? Ini anu. Iya itu. Menolak Yesus. Macam-macam sekarang. Semoga kita bisa. Ayo sungguh. Tapi Yohanes Pembaptis, dia betul-betul saja karena dia tahu ini nubuat sudah digenapkan dalam aktivitas dan kuasa Yesus sendiri. Yohanes Pembaptis menjadi percaya dan taat dengar-dengaran pada pribadi Yesus sehingga dia rela dipancung kepalanya. Tapi dia mendapatkan hidup baru, hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Memang secara tubuh dia dipancung kepala. Tapi dia mendapatkan hidup baru, percaya, taat. Bukan
cenderung jahat tadi seperti zaman Nuh. Dia percaya taat kepada firman Tuhan, kepada pribadi Yesus. Dia mendapatkan hidup baru, mendapatkan kuasa keselamatan dari Tuhan. Kuasa keselamatan, kuasa kebangkitan, dia akan dibangkitkan waktu Yesus datang kedua kali dalam kesempurnaan. Ayo jangan ditipu. Banyak sekarang dalih-dalih. Ya begitu. Karena dia tidak tahan, waduh daripada aku menderita, daripada aku gini, daripada aku tidak dapat apa-apa. Ya sudah, Pak, jangan Pak. Sudah, saya cabut Pak itu Pak. Yang dulu saya ajarkan sampai ini pengajaran. Cabut dulu. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa sekarang. Itu sekarang ini. Ayo kamu muda, banyak sangkor musik nanti. Termasuk saya yang bicara ini, hati-hati. Satu waktu bisa, sudah enggak itu dulu. Sekarang enggak, sudah berubah. Sudah, karena memang itu. Sehingga hanya untuk mengenakkan daging itu semua. Untuk mendapatkan yang dia tidak tahan menderita di dalam Tuhan. Nah, seperti saya mau lari dari sini. Nah itu hampir. Kalau saya lari, saya bilang. Kalau saya mau lari dari sekolah Alkitab dulu, Lempinan. 2 kali, mau lari dari sudah cukup Tuhan. Tolong saya. Kalau saya lari dari Lempinan, sudah tidak ada di sini, tidak tahu di Kubangan. Kalau lari dari sini, sudah tidak tahu, saya sudah tidak jadi gembala lagi. Jadi apa, sudah tidak tahu. Tidak main-main. Ya, Tuhan tolong kita. Ayo, perlu. Ya, jadi di sini pelajaran bagi kita. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi Yohanes rela dipancung, tapi dia mendapat hidup baru. Hidup yang diselamatkan, mengalami kuasa keselamatan, mengalami kuasa kebangkitan dalam tubuh kemuliaan waktu Yesus datang kembali kedua kali. Jika sebaliknya jika dalam pencobaan kita kecewa, bersungut, kecewa, menolak Yesus, tinggalkan pelayanan, tinggalkan pengajaran benar, tinggalkan pelayanan, tidak bahagia. Lawan katanya. Tadi 23 ya, coba. 23. Tek, ya 23. Lukas 7, cepat ayo. Lukas 7, 23. Lukas 7, 23. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak. Tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagia. Sebaliknya, kalau bersungut-sungut dalam pencobaan, kita bersungut-sungut, kecewa dan menolak Yesus, maka tidak bahagia. Istilah tidak bahagia itu menderita dalam ratapan dan air mata. Kertak gigi, menderita mulai di dunia sampai binasa selama. Jangan main-main kau muda. Banyak nanti berguguran, pemain musik berguguran tidak kuat. Ya, pensiun semua, berguguran, tidak kuat. Menghadapi dosa-dosa, menghadapi pencobaan banyak tidak kuat. Ya, tinggalkan Tuhan, bersungut, wah aku sudah kuliah main musik, wah percuma nilaiku jelek-jelek, wah percuma. Ini tinggalkan Tuhan. Macam-macam. Banyak macam-macam. Nah itu tidak bahagia. Tidak bahagia itu artinya menderita. Seperti Esau menderita. Mencucurkan air mata. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai binasa selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti ini. Oleh sebab itu, ini pelajaran. Dalam menghadapi pencobaan atau ujian, kita harus jangan dengar gosip, dengar yang lain. Ya. Oleh sebab itu dalam menghadapi pencobaan dan lain-lain, kita harus banyak mendengar firman pengajaran yang benar. Terutama ini baru kami fellowship. Saat-saat fellowship itu saat yang indah. Apalagi kita banyak masalah, banyak kesulitan dalam pelayanan. Nah, kalau fellowshipnya benar, mendengar pengajaran benar, kalau fellowshipnya cuma lihat artis, fellowshipnya cuma dapat uang, waduh, tidak bisa menyelesaikan. Tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau mendengar firman, oleh sebab itu dalam pencobaan ujian, kita harus banyak mendengar firman pengajaran supaya kita tetap percaya dan taat dengar-dengar. Amin. Sehingga mengalami kuasa Tuhan, aktivitas dan kuasa Tuhan. Itu yang penting. Terutama saat-saat ibadah, saat-saat fellowship, lebih membesar lagi. Ayo coba ibadah kaum muda ditingkatkan ibadah umum, ya, lebih besar lagi. Ditingkatkan ibadah pendalaman Alkitab, lebih besar lagi.
Ditingkatkan dalam fellowship. Wah, kita lebih percaya, lebih taat. Dan lebih besar aktivitas kuasa Tuhan yang kita terima. Lebih besar. Wah, kalau tidak saya tidak mau fellowship ke sana. Saya harus beritakan firman, capek. Ya, tapi karena saya mengalami banyak masalah, banyak ini dalam fellowship terjawab semua, selesai. Aktivitas dan kuasa. Sekalipun menderita. Mungkin, waduh saya lagi bangun gereja, bayar ongkos kapal harusnya. Seperti kehilangan. Firman di Kartikagraha. Kehilangan. Sadrak, Mesak, Abednego kehilangan semua. Semua hilang. Kedudukannya hilang. Nyawanya hilang. Betul ya? Dipanaskan 7 kali hilang. Tapi ditemukan kembali. Amin. Dan lebih besar. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Hamba-hamba Tuhan mau pulang, saya tanya bagaimana? Ya. Wah, kehilangan ya, bayar ongkos ya. Ya, tapi nanti lihat aja. Kalau Bapak Ibu Saudara pegang pengajaran benar, yang hilang akan ditemukan kembali lebih lagi. Bukan cuma jasmani, yang rohani terutama. Nanti dalam pelayanan lihat dampaknya dalam rumah tangga. Daripada saudara dapat buruk, tapi kehilangan semuanya. Saya dapat sesuatu yang jasmani tapi kehilangan semuanya. Karena tidak ada pengajaran benar, kehilangan semua. Dapat teman, mungkin dapat uang, dapat ini, dapat pujian, tapi kehilangan semua. Lebih baik kita yang jasmani tidak dapat apa-apa, mungkin seperti hilang semua. Menderita, tapi kita akan mengalami aktivitas kuasa. Leo, kau mudah, banyak dengar pengajaran, jangan dengar gosip, jangan dengar yang lain. Kalau saudara ragu, tanya sama Yesus, dengar pengajaran. Dengar pengajaran, mendengar suara gembala, dengar. Jangan dengar suara orang lain. Ya, semoga kita. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan Yohanes Pembaptis kita sekarang? Mengapa Tuhan izinkan Yohanes Pembaptis kita semua menghadapi pencobaan atau ujian? Mengapa Tuhan izinkan? Ya, sampai Yohanes kehilangan segala-galanya, dipancung, tapi dia dapatkan segala-galanya. Dia dapatkan segala kemuliaan, keselamatan dan kemuliaan. Herodes merasa mendapat istri, mendapat ini, tapi tidak halal. Nah, tidak sesuai pengajaran, tidak ada pengajaran. Merasa dapatkan, wah aku bisa dapat istri, aku bisa dapat ini, dapat ini. Tapi hancur sekeluarga. Kehilangan segala-galanya, kehilangan keselamatan sekeluarga. Istrinya hilang, anaknya juga nari-nari hilang. Ya, semua hilang. Ayo sungguh-sungguh pada malam ini. Pandang Yesus saja, pribadi Yesus, pengajaran yang benar. Jangan pandang yang lain. Semoga kita. Mengapa Tuhan izinkan kita menghadapi pencobaan atau ujian? Jawaban pertama, Ayub 32 ayat 10 sampai 12. Ayub pasal 32 seperti Ayub. Kita belajar dari Ayub. Kenapa di Ayub ini ujian habis-habisan, semua habis. Hartanya habis, semua habis. Kenapa? Ayub tahu jawabnya. Setelah dia menjalani, dia tahu jawabnya. Ya. Ayub pasal 32 ayat Ayub pasal yang Ayub pasal kitab Ayub ya. Pasal 23, maafkan terbalik. Pasal 23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, supaya jadi emas. Mendapatkan emas murni. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku ku simpan ucapan mulutnya. Nah, jadi mengapa Tuhan izinkan kita menghadapi pencobaan atau ujian-ujian? Nomor satu seperti yang dialami Ayub. Supaya kita memiliki iman bagaikan emas murni. Iman bagaikan emas murni. Yaitu tetap percaya dan taat dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada pribadi Yesus, kepada pengajaran yang benar. Apapun resiko. Nah ini, saya ulangi. Supaya memiliki iman. Kenapa diizinkan menghadapi pencobaan ujian? Supaya memiliki iman bagaikan emas murni. Ya, yaitu percaya dan taat dengan pada pribadi Yesus, pada pengajaran yang benar. Apapun resikonya.
apapun resiko. Kita tetap hidup benar. Kita tetap hidup benar apapun resiko. Kakiku tidak menyimpang, mulutku semua tetap hidup benar. Semua benar. Tidak mau menyimpang, tidak mau jalan sendiri. Oh nanti, waduh tidak bisa ini sudah ulangan, tidak bisa. Nyontek aja biar nilai bagus. Tidak mau dia. Hidup benar, tetap hidup. Itu sama dengan mengenal pribadi Yesus secara sungguh-sungguh. Tidak ragu lagi. Jadi memiliki iman bagaikan Mazmur, yaitu percaya dan taat kepada firman pengajar benar pribadi Yesus. Tetap hidup benar apapun risikonya, dalam penderitaan apapun tetap hidup. Itu sama dengan mengenal pribadi Yesus dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benar. Tidak ragu lagi. Itu pertama. Iman bagaikan Mazmur, tidak pernah ragu lagi pada pribadi Yesus. Apapun yang kita ada. Itu maksudnya diuji oleh diberi. Ya kalau semua lancar, oh Yesus hebat, luar biasa, oh dahsyat. Begitu nilai merosot sedikit, ya kok tidak ditolong ya? Yesus ini ada enggak lah. Itu. Seringkali. Kalau semua normal, oh Yesus dahsyat, luar biasa, hebat, dahsyat. Sakit jadi sembuh, dahsyat, oh luar biasa. Sakit jadi mati, ya kok begini? Ini. Sebab itu perlu ada ujian, pencobaan. Supaya mantap betul. Nah, di sekolah ujian. Ya, ujian. Kalau tidak ada ujian sudah tidak mantap. Diragukan kemantapannya dalam pelajaran-pelajaran. Tapi setelah diuji saudara lulus, oh berarti sudah mantap dalam pelajaran. Kan ujian tuh mengulang semua. Nah, sudah mantap, dianggap mantap, ya sudah mantap, sudah bisa lulus. Makanya pro kontra itu, UNAS itu. Sebenarnya bagus itu. Saja untuk kalau memang jujur semua ya, benar semua jujur, bagus untuk menunjukkan mantap enggak ini dalam matematika, mantap enggak ini dalam fisika, mantap enggak ini dalam ekonomi, dalam ini. Ini diuji. Ini juga pengenalan kita kepada Yesus ini mantap enggak? Sungguh enggak? Saat ujian, kalau saat semua lancar dan wah semua bisa. Semua bisa. Orang di rumah sakit pun, coba saudara kalau besuk-besuk orang sakit, orang di luar Yesus, coba kalau oh, Pak, Yesus bisa menyembuhkan loh Pak. Percaya, oh percaya, saya percaya karena mau sembuh kok. Sembuh saja. Tapi setelah sembuh tidak percaya lagi. Begitu. Coba kalau Pak percaya Yesus supaya kalau Bapak mati selamat Pak. Tidak akan percaya dia. Tidak akan percaya. Tapi kalau sembuh, wah semua. Yesus hebat, dahsyat, luar biasa. Tapi begitu tidak sembuh, apa? Percuma itu. Nah, ini ujian. Ya, kaum muda, kalau ada kesulitan, ujian iman. Supaya mendapat Mazmur nih, amin. Jadi percaya dan taat kepada apapun resikonya. Tidak peduli apa, sudah pokok percaya taat. Percaya taat kepada pribadi, kepada pengajaran yang benar. Saya tetap hidup benar, kakiku tidak menyimpang, tetap hidup benar. Apapun yang kita hadapi. Enggak mau jalan yang itu iman murni. Itu berarti mengenal pribadi Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengenal pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh. Kalau masih, ya tetapi, enggak kenal. Kedua, kenapa? Supaya kita mengenal dan mengalami bukan cuma pribadinya. Yohanes tadi sudah kenal, lihat saya. Yohanes sudah kenal pribadinya. Oh dia anak domba dia. Tapi begitu pencobaan ragu. Kurang separuh. Mas. Supaya kita mengenal dan mengalami aktivitas kuasa. Aktivitas kuasa dari Yesus. Kuasa firman pengajaran yang benar. Yaitu. Yesus katakan pada Yohanes. Sementara dia menyembuhkan orang sakit. Mencelikkan orang buta. Dia ngomong ke murid-murid. Katakan ya pada Yohanes, orang buta sudah dicelikkan. Orang ini, kuasa kesembuhan. Yaitu pertama kuasa kesembuhan. Sama dengan kuasa untuk menyelesaikan semua masalah. Sampai yang mustahil. Mujizat jasmani. Kuasa untuk menyelesaikan semua masalah. Sampai mustahil. Mana bisa buta dicelikkan. Saudara, mati dibangkitkan. Tidak bisa. Tapi bisa kalau Yesus yang beraktivitas. Amin. Nah, itu aktivitas dan
kuasa dari Yesus, dari pengajaran. Bisa menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang ini sama dengan kuasa untuk menyelesaikan semua masalah sampai yang mustahil. Mujizat jasmani ini terjadi. Ayo jangan ragu kaum muda. Kalau kita bisa percaya dan taat kepada pribadinya, mengenal sungguh-sungguh pengajaran yang benar pribadi Yesus, sebentar lagi kita akan mengalami kuasanya. Amin. Kuasanya. Sekalipun sekarang masih menderita, masih banyak masalah. Ayo, ini ujian untuk pegang. Jangan, ya percuma, tidak ada yang nolong di sini. Ya ke sana aja, ya ada temanku. Tapi pengajaran lain, pribadi yang lain, jangan. Tetap pegang. Tetap. Om seringkali bersaksi. Yang membuat saya mencekam dalam pengajaran itu, yaitu saya diizinkan tidak makan, tidak minum, tidak punya uang, saya tekad. Saya tidak mau utang, tidak mau. Saya mau buktikan kuasa pengajaran. Saya mau buktikan kuasa pengajaran. Sungguh. Saudara, Tuhan bisa kirim yang mustahil. Tuhan kirim orang, murid saya yang sudah lama lulus. Ternyata dia tidak pernah bayar uang les dulu. Saya tidak tahu juga. Saudara, dia bayar. Malam itu sudah jauh, sudah 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Dia minta maaf. Minta maaf Pak. Saya tidak bisa suguhi air. Dia ngomong 1 jam saya malu. Bagaimana ini? Air tidak bisa, tidak punya saya. Air minum aja tidak punya. Bagaimana ini? Tetapi akhirnya dia mau pulang. Pak, saya minta maaf Pak. Kenapa? Tidak pernah bayar uang les. Oh ya sudah, saya maafkan. Tidak Pak, saya sudah diberkati. Kaget. Setelah datang di sini mengenai bangunan gereja ini belum selesai. Ayo utang ambil di mana? Toko bank. Tidak mau saya. Saya ingin sungguh-sungguh dalam pengajaran ini. Mengenal pribadi Yesus dalam pengajaran. Dan saya percaya mengenal aktivitas dan kuasa. Tokonya yang utang sama saya. Utang sama gereja. Saya tidak mau. Ya, tidak mau. Sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh. Setiap bulan saya harus mengeluarkan uang sekian. Pertama saya datang. Orang yang tahu, udah ada uang sekian di gereja. Tidak bisa itu. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau firman yang saya bawa benar. Om Yu bilang, cakar antikris tidak bisa. Tidak bisa. Saya harus bayar sekian tiap bulan. Tidak ada itu, marah orang yang tahu. Tidak ada itu, tidak mungkin itu. Tidak ada, saya tahu sendiri tidak ada. Semua dikumpul, perpuluhan semua tidak ada. Tidak apa-apa. Saya akan membuktikan. Dan sampai hari ini berlimpah. Ayo kaum muda juga. Memang menghadapi tantangan, dosa, tantangan pencobaan. Maaf, saya mengatakan ini bukan untuk mengecilkan kita. Supaya waspada. Yohanes Pembaptis orang besar, paling besar. Bisa ragu dalam pengajaran, dalam pribadi Yesus. Siapa saya? Jangan macam-macam, jangan ada apa-apa ini bisa. Jangan. Biar kita mantap malam ini. Amin. Emas murni, percaya, taat, sungguh-sungguh. Dan kita akan mengalami kuasa. Kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan. Ayub dipulihkan. Kuasa pemulihan. Kalau sudah punya emas murni, mantap, percaya, taat. Tidak peduli orang mati, percaya saya masih taat. Tidak, dokter sudah bilang mati, tidak bisa. Percaya, taat. Emas murni. Pasti ada aktivitas kuasanya. Menyembuhkan, membangkitkan, memulihkan. Ayub dipulihkan 2 kali. Ayub dipulihkan. Yang hancur jadi baik. Itu pemulihan. Yang hancur jadi baik. Yang najis menjadi benar, suci. Yang banyak air mata. Yang menderita banyak air mata jadi bahagia. Itu pemulihan. Yang gagal menjadi berhasil dan indah pada waktu. Serius. Ayo, sungguh-sungguh. Kau mudah, jangan percaya yang lain. Percaya taat pada pribadi Yesus pengajar benar. Maka kita akan sebentar lagi. Biar kita menderita terus, percaya taat, terus hidup benar. Tetap hidup benar, pertahankan terus. Rekan-rekan hamba Tuhan mungkin menderita, harus begini, harus bayar ongkos fellowship ini, terus saja. Terus percaya. Satu waktu. Jangan dengar omongan orang, oh begini, enak di sana, begini. Jangan. Aktivitas, tinggal tunggu aktivitas kuasa Tuhan. Menyelesaikan masalah. Memulihkan
Kuasa untuk memulihkan. Yang hancur jadi baik, yang gagal jadi berhasil indah. Yang banyak air mata jadi bahagia. Saja, yang najis jadi benar, suci. Kaum muda ayo, ada gagal dan lain, ayo Tuhan mampu. Yang ketiga terakhir, lihat saya, lumpuh jadi berjalan, buta jadi melihat. Nah, tidak ada cacat celah lagi. Kuasa untuk menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna, tidak bercacat celah. Seperti ini, mujizat rohani, mujizat terbesar. Kuasa untuk menyucikan, mengubahkan. Sedikit demi sedikit sampai tidak ada cacat celah. Yang buta ini dosa, pandangan dosa jadi melek. Lumpuh ditilam, najis dan lain-lain. Tidak setia lagi, tidak bisa jalan di dalam ibadah, tidak bisa beribadah. Ayo disembuhkan, disucikan, diubahkan sampai tidak bercacat celah. Sempurna seperti Yesus. Amin, sempurna. Dan jika Yesus datang, kita terangkat bersama Dia. Mujizat rohani, mujizat jasmani. Mujizat terakhir, kita diangkat di awan-awan bersama dengan Dia selama-lamanya. Nah, inilah. Sekali lagi ini awasan bagi Wijaya, saya nomor 1. Yohanes Pembaptis orang paling besar masih bisa ragu. Apalagi saya. Tapi malam ini kita serahkan hidup percaya dan taat, mazmur nih, sampai mengalami aktivitas dan kuasa dari Tuhan. Sampai kita sempurna seperti Dia. Nanti bertemu dengan Yohanes Pembaptis juga di awan-awan yang permai. Saat Yesus datang, kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mujizat masih ada tadi, mari percaya, yakin. Mujizat masih ada. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Mungkin masa depan sudah suram dan lain-lain. Masih ada keajaiban. Dimanapun kau muda berada, di Medan, Surabaya, dimanapun di luar negeri, sama kuasanya malam ini. Terima emas murni. Aku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakit hati mungkin, sakit jasmani, ada masalah. Bagiku, sungguh ku percaya, jangan ragu. Mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan masalah yang mustahil, Tuhan tolong. Dan jiwaku bahagia, berhasil ada. Sekali lagi, sungguh ku percaya, serukan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan tundukkan kepala semua. Semua tutup mata. Jangan melihat yang lain. Masing-masing pribadi butuh Tuhan. Butuh mujizat malam ini. Baik rohani, baik jasmani. Lagi. Haleluya.
Yang penting ada emas murni. Percaya, taat, sungguh. Kembali pada Tuhan, pada pengajaran yang benar. Jangan ragu oleh apapun. Dalam penderitaan justru buktikan kepada Tuhan. Dalam kesulitan. Kalau ada yang mau maju 1-2 orang silakan. Yang sungguh-sungguh. Siapapun juga. Jangan menutup jalan. Ke samping, ke atas. Boleh di karpet ini boleh. Di karpet boleh. Ayo maju. Ya. Di mana saudara berada? Di Surabaya, WR4 Surabaya, di Medan, Suprapto, di dalam negeri, luar negeri, di depan laptop, depan kuasa Tuhan sama. Kalau mau maju, maju di tempat masing-masing. Haleluya, ada pribadi Yesus mempelai. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, mujizat Allah malam ini Tuhan. Buktikan Tuhan, wujudkan Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jamah-jamah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, jamah Tuhan. Kuasa-Mu sama Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Engkau menghapus air mata, haleluya. Engkau menyembuhkan jasmani rohani, menyembuhkan hati yang luka Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Rasanya tidak mau berhenti Tuhan menyembah. Terima kasih Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami mengenal pribadi-Mu sungguh-sungguh. Pengajaran-Mu sungguh-sungguh. Sampai kami mengalami aktivitas-Mu Tuhan. Haleluya, kuasa-Mu, kuasa pengajaran-Mu dalam kehidupan kami. Tidak sia-sia kami mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Ayo serahkan hidup pada Tuhan. Setelah ditolong oleh Tuhan, setelah disucikan mungkin, setelah yakin bahwa masalah akan diselesaikan, masa depan akan diberi yang bahagia. Ayo serahkan hidup. Ini hidupku. Aku akan melayani Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Aku akan mengikut Engkau, mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Angkat dua tangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku tidak akan ragu lagi Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan ragu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peganglah kami Tuhan. Sampai kesempurnaan. Sampai kami terangkat bersama-Mu. Jika Engkau datang, Engkau hapus air mata kami.
Kau berikan keberhasilan, keindahan, kebahagiaan kepada kami semua. Malam ini kami bahagia di dalam Engkau. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Haleluya. Apapun keadaan kami tidak akan kecewa, tidak akan menolak. Kami tetap menyembah-Mu, mengasihi-Mu. Terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Tetapkan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Gembalakan kaum muda. Baik di sini di WN4 Surabaya, di Medan, dimanapun mereka berada. Dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti. Melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan uluran tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna dalam Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, Tuhan tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Dan Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan. Engkau tolong yang bekerja, kaum muda berkati dengan berkat surga, buka jalan semua. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Yang sekolah, kuliah, menghadapi ulangan harian, ujian, skripsi, tesis, disertasi, tolong penyelesaian kuliah, semua tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih. Berikan pergaulan terbaik, perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran sesuai kehendak-Mu. Beri masa depan yang terbaik, yang indah, berhasil di dalam Engkau. Biar setiap kaum muda bisa memuliakan, mengagungkan Engkau. Sampai Engkau datang, keluh kesah mereka Engkau dengar, Engkau tolong Tuhan. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka Tuhan. Tolong Tuhan. Selamatkan mereka dan ampunilah jika kami dulu atau sekarang masih melawan. Ampuni kami Tuhan. Ubahkan kami semua. Demikian juga gembala-gembala di daerah Tuhan yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka semua. Terima kasih Engkau dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Korban ini adalah untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal September ya. 9, 10, 11 September yang akan datang. 9, 10, 11 September yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Yuk. 69 suplemen. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Puji Tuhan. Kebaktian kita besok di sini 7:15 pagi kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan dan Tuhan akan memberkati. Ajaklah teman-teman datang pada 7:15. Selasa doa penyembahan jam 5:15. Kamis Bible Study disertai perjamuan suci 5:15 sore. Dan Sabtu kaum muda remaja semacam ini jam 5:15 sore. Ya, ajaklah teman-teman datang pada Tuhan. Mungkin satu ini yang orang-orang Kristen yang tidak pernah datang, kaum muda, ayo kita doakan, kita ajak dan Tuhan akan memberkati kita semua. Jadi Surabaya besok sore jam 6:45 sore, ya gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Ajaklah teman yang Senin kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore. Rabu doa penyembahan 5:30 sore. Dan Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah teman lain yang satu kos dan lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Di Medan seperti di Malang. Tuhan memberkati kita semuanya. Jika kaum muda mau masuk baptisan air akan diadakan pada tanggal 13 September. Hari Sabtu bersamaan kaum muda semacam ini. Ya, jadi baptisan air tanggal 13 hari Sabtu bersamaan kaum muda. Jadi supaya kaum muda yang belum baptisan bisa lihat juga. So, ya, baik bersamaan dengan kebaktian kaum muda remaja. Tuhan memberkati. Yang mau baptisan silakan ambil formulir. Surabaya, Malang ambil formulir ya untuk bisa diisi dan bisa nanti dibuatkan surat baptisannya. Tuhan memberkati semuanya. Bantu doa tetap untuk kebaktian kita. Ya, baik secara rutin di gereja maupun secara kebaktian-kebaktian persekutuan yang akan kita layani bersama. Tuhan memberkati kita semua. Ucapan terima kasih doa Bapak Ibu Gembala, Tuhan sudah tolong lulus ujian praktek dari Lisa Wiramas. Ya, Tuhan memberkati ujian praktek kedokteran pokoknya ya. Ya baik, Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 23 sampai 29 Agustus 2014. Markus Rosolino Hendra hari ini 23 Agustus. Immanuel Karistama Junior Kustrianto hari ini 23 Agustus. Nehemia Andrew Wiliatno Andrew Surabaya 25 Agustus. Juwita Krisuma Suganda Surabaya 25 Agustus. Andrianus Riko Taka Hindangen 26 Agustus. Anandita Nirelia Sekolah Minggu Surabaya 26 Agustus. Adinda Kristi Laras Kidung Narwastu Kidung 28 Agustus. Intan Dewi Permata 28 Agustus. Tria Ayu Agustina 28 Agustus. Rian Edbert Yeremia 29 Agustus. Dan Jesslyn Elveta Mardiharto Surabaya 29 Agustus. Dan lain-lain selamat ulang tahun. Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit diri. Kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kaum muda semua. Tuhan pakai semua. Tuhan dengar keluh kesah kami. Dan latihan kur Tuhan berkati di Surabaya di sini. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami kemanapun kami pulang, Engkau lindungi. Dan kembalikan besok pagi, besok sore dengan setia kepadamu beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang belum baptisan Engkau gerakkan oleh firman-Mu supaya mau masuk bahtera Nuh, mau diselamatkan, mau berpisah dengan hidup lama, tidak mempertahankan hidup lama, hidup baru sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih, syukur kepadamu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.